Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Suongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Halo. Seperti biasa, mandornya ngikut kemana mamanya pergi. Mau pergi metik kangkung pun di belakang rumah ngikut dia. Cus lah, kita langsung petik kangkung. Nanti panas harinya lagi kan. Silau kali. Nah, jadi ini dia ya bun, kangkung yang sudah kita rawat dengan sepenuh hati sehingga menjadi kangkung yang berkualitas. Bukan malika aja yang berkualitas ya kan bun, tapi kangkung juga bisa gitu ya kan. Yang penting dirawat dengan sepenuh hati gitu. Karena kangkungnya sudah rimbun ya bun, dan juga sudah saatnya untuk dipetik ya kan bun. Sehingga kalau pagi-pagi aku menyiram tuh mereka sudah memanggil-manggil ya kan bun. Petiklah aku ya kan bun. Petiklah aku sesuka hatimu. Begitulah katanya kan bun. Tapi gak ada dia nyanyi-nyanyi, aku aja yang nyanyi ya kan bun. Memang aku suka nyanyi gitu ya kan bun. Udah lama juga gak mendengarkan aku nyanyi ya kan gitu. Keluarlah suara emas-emas ini ya kan. Nah oleh karena itu ya kan bun, makanya pagi-pagi ini ya kan bun sudah sibuk lah kita untuk memetik ya kan bun. Tapi sebelum memetik seperti tadi ya kan bun, terlihat lah ya kan bun, mama ini mengurus dulu mandornya ya kan bun. Karena mandornya itu akan ada selalu di setiap mamanya ini untuk bekerja gitu ya kan bun. Dia tuh namanya juga mandor setia ya kan bun, mandor pribadi gitu ya kan. Siapa lagi kalau bukan Ade Arumi. Tapi nggak apa ya kan bun, kalau misalnya Ade Arumi ini terus ikut-ikutan ya kan bun, lebih nyaman gitu. Karena memang dia terlihat selalu di kita, bisa dipantau gitu. Sehingga kita bisa mempetik-petik kangkung ini dengan leluasa gitu. Nggak perlu lagi mencari-cari Ade Arumi kemanakah dia, apa memegang apa di dalam, menyerah apa segala macam ya kan bun. Karena memang namanya anak-anak umur segitu tuh lagi aktif-aktifnya. Semuanya mau dipegangnya aja di dalam rumah itu ya kan bun. Marilah kita lupakan masalah Ade Arumi yang menjadi mandor ya kan bun. Biarlah dia menikmati dirinya menjadi mandor itu ya kan bun. Kita lanjut lagi untuk memanen kangkung kita ini ya kan bun. Walaupun tidak seberapa tapi ini tuh hasilnya lumayan ya kan bun untuk sekali masak itu gitu. Alhamdulillah nggak jadi beli sayur hari ini gitu ya kan bun. Duitnya bisa untuk beli cilok. Karena lumayan ya kan bun, bisa hemat 6.000 gitu ya kan bun. Karena sekali masak kangkung kalau satu ikat itu nggak cukup ya kan bun. Cuman aku aja sendiri yang makan. Kalau 2 ikat barulah cukup gitu. Jadi inilah untungnya ya kan bun, kemarin batang kangkungnya tidak dibuang dan ditancap-tancapkan kembali ke tanah sehingga bisa dipanen lagi gitu ya kan bun. Mantap lah mak-mak nih ya kan bun. Apa saja kalau masih bisa dimanfaatkan maka dimanfaatkannya. Begitulah mak-mak, tidak mau rugi. Nah ini untuk yang penasaran aku tunjukkan ya kan bun, dari manakah bibit kangkung ini sebenarnya. Kalau misalnya orang berkebun-kebun gitu ya kan bun, yang ditabur-tabur ini dia ya kan bun. Jadi kangkung itu ada buahnya, seperti ini buahnya ya kan bun. Nanti kalau misalnya udah memutih dia, terus udah mengering dia, itu udah bisa jadi bibit gitu. Makanya aku biarkan saja ya kan bun, nanti mana tahu bisa jadi bibit gitu ya kan bun, bisa ditanam kembali gitu. Alhamdulillah ya kan bun, jadi inilah hasil memetik kangkung kita di pagi hari ya kan bun, bisa mendapatkan satu keranjang penuh ini. Setelah itu janganlah kita menjadi kacang lupa kulitnya ya kan. Setelah kita mengambil hasilnya lalu kita melupakanlah itu ya kan, si kangkung-kangkung yang sudah botak itu ya kan. Nah jadi supaya kita nggak disebut ya kan bun untuk kacang lupa kulitnya itu ya kan bun, dan juga kita mengenang jasa-jasa si kangkung dan juga teman-temannya yang sudah berjasa untuk hidup kita sehingga kita tidak kelaparan. Ya Allah, kelaparan nggak tuh gitu ya kan. Karena memang dia kan bisa dimanfaatkan untuk menjadi sayur dan juga bahan-bahan masakan lainnya ya kan. Jadi jangan lupa untuk menyiram dan juga memberikan nutrisi untuk tanaman-tanaman ini ya kan bun, supaya dia bisa tumbuh subur kembali ya kan. Nggak perlu yang mahal-mahal karena memang di rumah kita sudah tersedia yang murah meriah mantap, apalagi kalau bukan air bekas cucian beras ini ya kan, yang selalu aku gunakan gitu. Karena memang inilah dia kan bun, ilmu turun-temurun yang diturunkan dari mama kita dan nenek-nenek kita sampai ke kita gini ya kan bun. Sehingga kita tahu ya kan bun, kalau misalnya air cucian beras itu tidak perlu dibuang secara sia-sia, karena memang masih bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman gitu. Tapi kalau misalnya kita punya rezeki lebih ya kan, gak apa-apa lah kita untuk membelikan pupuk-pupuk yang lebih mantap sehingga tanaman-tanamannya tuh tambah subur dan juga tambah semangat untuk memberikan hasilnya kepada kita. Intinya simbiosis mutualisme ya kan, saling menguntungkan gitu. Kita dapat hasilnya, terus tanaman juga mendapatkan pupuk yang membuat dia lebih subur gitu. Karena air cucian berasnya nggak cukup ya kan, jadi ku tambahkanlah dengan air biasa saja untuk menyiramnya. Yang penting dia basah gitu ya kan. Karena juga kita tahu ya kan, kalau sekarang itu sudah masuk musim panas gitu ya kan. Sudah berapa, mungkin udah hampir 2 minggu di depan aku ini tidak ada hujan ya kan. Sehingga tanaman-tanaman itu bisa kering kerontang, kasihan ya kan. Namanya juga makhluk hidup ya kan, masih butuh minum dari air-air kayak kan. Kalau misalnya nggak hujan, dari mana ada dapat air ya kan kalau nggak kita yang menyiramnya gitu. Jadi kita saling sama-sama untuk berbagi gitu ya kan. Berbagi itu indah. Jangan salpok sama mandor berotot gitu ya kan, bajunya itu terlalu seksi gitu ya kan. Karena memang yang salah ini ya siapa lagi kalau bukan mamanya. Karena mamanya yang memilihkan dia pakai baju yang seksi kayak gini ya kan. Mana pandai lah anak-anak sekecil ini tuh mencari baju sendiri gitu ya kan.
Jadi kan memang kangkungnya ini untuk sayur makan siang ya kan bun, langsung kita eksekusi. Tapi sebelumnya kita belikan dulu mandor kita ini minum. Ternyata dia udah haus dari tadi diajak berjemur sama mamanya di luar ya kan. Padahal dari tadi yang sibuk ya kan mamanya ya kan memetik-metik akan menyiram-nyiram segala macam. Tapi mandornya ternyata lebih haus daripada kita yang bekerja gitu. Tapi tak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Minum air tambah banyak tambah sehat. Jadi baru kita bisa melanjutkan lagi untuk membersihkan kangkung ini ya kan bun, supaya kita bisa langsung memasaknya. Karena memang udah gak sabar ya kan, enak kali rasanya kangkung ini dimasak pakai sambal terasi ya. Mantap kali lah, dimakan pakai nasi anget-anget. Betapa ngilernya lah ya kan, memikirkannya aja udah rasanya enak kali. Tapi memang mantap kali kalau misalnya kangkung dimasak kayak belacan gitu ya kan, memang sedap kali. Tapi nggak tahu kalau bunda-bunda di luar sana punya versinya masing-masing gitu ya kan. Entah dimasak biasa saja, ditumis atau digulai atau di segala macam lah ya kan. Pokoknya punya passionnya memasak kangkung sendiri-sendiri gitu ya kan. Jadi kalau udah siap dibersihkan ya kan, janganlah lupa kita untuk mencucinya dan juga memberikannya sedikit garam supaya dia tuh lebih bersih. Dan jadi kalau ada binatang-binatang di dalamnya gitu ya kan, bisa dia tuh mengambang-ambang, terlihat lah gitu ya kan, sehingga tidak jadi termasak. Nanti bertambah pula proteinnya ya kan. Lanjut kita siapkan ya kan untuk bumbu-bumbunya, tidak usahlah susah-susah ya kan, kita rajang-rajang aja untuk bawang merah, bawang putih, terus cabenya supaya cantik ada warna-warnanya gitu ya kan. Nggak usah yang repot-repot gitu, karena memang udah dimasak pakai sambal belacan aja udah mantap kali lah ini untuk si kangkung. Tapi aku belum pernah ya kan untuk menggulai kangkung ini, tapi kayaknya enak juga kalau kangkung digulai ya kan. Nantilah kita coba ya kan, kalau misalnya panennya sudah sekali lagi gitu, atau nanti kita beli aja lah di pasar biar lebih cepat gitu ya kan, kalau memang sudah nggak sabar untuk mencobanya gitu. Soalnya kadang kalau udah teringat ya kan pengen buat makanan apa-apa tuh pengennya cepat saja gitu ya kan. Jadi kalau misalnya udah nggak sabar ya udah kita beli aja di pasar gitu ya kan. Jadi kalau misalnya beli 2 biji nggak apa-apa lah gitu, mantau nanti lebih cepat pula untuk panennya, bagus juga gitu ya kan. Jadi nggak mengeluarkan duit untuk membeli si kangkungnya lagi gitu, nggak mau rugi lah ya kan mak-mama ini gitu. Lanjutlah kita untuk memasak kangkung ya kan. Jadi yang aku tambahkan ini adalah sambal terasi yang udah aku buat semalam ya kan. Jadi nggak perlu lagi kita memblender-blender terus menambahkan terasinya lagi untuk sayur ini, karena memang udah ada sambal terasi ini stok aku buat semalam gitu ya kan. Tapi rencananya ini untuk stok ya kan bun, ternyata pas aku makan siang udah habis lah duluan dia. Karena memang tak kenapa ya kan, kalau misalnya udah buat sambal terasi itu rasanya tuh kayak pengen lagi sehingga udah lupa ya kan. Ternyata udah habis aja lah itu sambal terasi di dalam mangkok ya kan, nggak jadilah untuk stok kita gitu. Nah itu udah kita tambahkan air, terus kita masukkan lagi si kangkung yang tadi yang udah kita cuci ya kan. Terus kita aduk-aduk aja sampai dia masak gitu. Simpel aja cara masaknya, nggak usah yang repot-repot ya kan, karena memang udah lapar perutnya ini ya kan. Karena memang aku biasa pagi-pagi itu sarapan ya kan bun, nggak pakai roti, karena roti itu nggak menyukupi untuk di lambungku. Udah habis bun setengah bungkus tapi nggak ada terasa kenyang-kenyangnya. Jadi udah aku makan nasi di pagi hari supaya lebih kenyang dan juga nendang gitu di lambungnya. Karena saking laparnya ya kan, janganlah sampai lupa untuk memberikan garam dan juga penyedap rasa untuk si sayur kangkungnya ya kan. Nanti tiba-tiba udah semangat mau makan ya kan, pasti coba wah entah apa-apa rasanya udah nggak ada, hambar aja ya kan. Karena kita lupa untuk memberikannya si garam dan juga penyedap rasanya. Jangan sampai lupa begitu ya kan. Kalau udah semua gitu ya kan, tinggal kita aduk-aduk saja ya kan. Terus kita tunggulah dia sampai matang, sampai masak gitu ya kan. Jangan sampai kering, sampai gosong ya kan. Nanti nggak bisa pula dimakan ya kan, kecewa lah penonton gitu. Karena udah matang ya kan kangkungnya, jangan lupa kita untuk mengetes rasanya ya kan. Sebenarnya untuk aku mengetes rasa kayak gini tuh kurang terasa ya kan. Kalau bisa biar lebih terasa gitu ya kan, pakailah nasi 1 piring gitu ya kan, baru terasa gitu sampai kenyang-kenyangnya terasa ya kan. Nah alhamdulillah ya kan bun, udah selesai lah gitu ya kan. Itu hasil kangkung kita yang tadi 1 keranjang itu menjadi 1 piring penuh ya kan. Dan juga ini tuh untuk emannya itu ada ayam yang udah aku bumbui gitu ya kan. Itu tinggal terakhir kalinya, dan juga sambal belacannya jangan lupa gitu ya kan, biar tambah mantul gitu ya kan. Seperti biasa ya kan bun, janganlah lupa untuk membersih-bersihkan dapur kita kalau udah selesai masak gitu. Walaupun dapur kita sederhana, yang penting kalau bersihkan enak juga mata memandang gitu ya kan bun. Jadi itu yang dekat meja kompor itu ya kan bun, yang aku tempel di dinding itu adalah keramik ya kan bun. Karena memang dia kemarin di belakang rumah tidak berguna ya kan bun. Supaya dia berguna maka aku tempelkanlah di situ dengan paku saja gitu. Supaya dindingnya juga bisa dilap-lap dan tidak tambah kotor gitu. Nah karena memang pekerjaan aku sudah selesai ya kan bun, sampai di sini dulu aktivitas aku. Terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman yang sudah setia menonton. Dan juga mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.